Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, kembali di IIP Channel bersama saya IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema icip-icip makanan atau minuman tidak membatalkan puasa asalkan titik-titik. Nah, ini titik-titiknya yang akan kita jawab ya. Nah, jadi memang ketika berlangsungnya bulan suci Ramadan ya, aktivitas masak-masak ya, itu kan terus berjalan. Baik memasak untuk kepentingan atau kebutuhan seluruh anggota keluarga ya, atau memasak untuk tujuan perdagangan ya, jadi dijual. Nah, di luar bulan Ramadan juga sebenarnya sama ya, ketika orang mengerjakan puasa sunnah, kan dia juga tetap masak ya. Misal seorang ibu ya, dia mengerjakan puasa sunnah Senin Kemis, kan dia juga tetap masak, misal untuk kebutuhan anak-anaknya yang masih kecil dan tidak ikut mengerjakan ibadah puasa sunnah. Nah, jadi memang aktivitas masak-masak ya, ini terus dijalankan. Yang jadi persoalan kan tentu orang masak agar tidak mubazir ya. Maka bagaimana caranya racikan bumbunya itu bisa pas ya, dan dirasakan enak ya, lezat oleh lidah orang yang memakannya. Itu untuk kebutuhan keluarga ya. Bagaimana kalau dengan yang dijual ya? Yang dijual apalagi ya, nanti satu kali orang beli melihat tampilan kemasannya kok keren, tetapi begitu dicicip rasanya tidak karu-karuan ya, besok orang sudah tidak mau lagi datang membeli ke tempat yang bersangkutan. Nah, maka memang makanan itu rasa adalah hal yang penting ya, dan untuk mengukur rasa ya tentu dibutuhkan lidah kita ya. Jadi racikannya itu sudah sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam buku resep ya, tetapi juga mencicip itu akan memberikan keyakinan kepada seseorang bahwa makanan yang dia masak itu layak untuk dimakan, layak untuk dijual atau tidak ya. Nah, jadi memang aktivitas makan dan minum ketika sedang berlangsungnya ibadah puasa itu adalah hal yang membatalkan ibadah puasa ya, seperti yang dijelaskan di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-187 ya. Di sana dijelaskan wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajri thumma atimus siyama ilal laili, dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar, kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai datangnya malam. Nah, jadi dari waktu fajar imsak itu ya sampai ke waktu berbuka puasa itu diharamkan makan dan minum, karena makan dan minum adalah hal yang membatalkan ibadah puasa ya. Nah, sekarang bagaimana dengan nyicipi makanan ya? Sementara kalau tidak dicicipi khawatir rasanya hambar, rasanya tidak karu-karuan, dan makanan tadi juga menjadi mubazir ya. Nah, maka penjelasannya bisa kita lihat di dalam sebuah hadis ya dari Ibnu Abbas ya. Jadi beliau mengatakan la ba'sa ayazuqal khalla aw sai'a ma lam yadkhul khalqahu wa huwa sha'imun. Tidak mengapa seseorang yang sedang berpuasa mencicipi cuka atau sesuatu selama tidak masuk sampai ke kerongkongan ya. Jadi demikian penjelasannya. Jadi selama kita menjaga betul, cuman ditaruh di lidah saja. Kalau ibu saya tuh biasanya
Kalau bulan Ramadan saya amati ketika saya masih kecil ya, dia nyicipi makanan itu cuma ditaruh di lidah kemudian langsung dibuang gitu ya, langsung dikeluarkan. Nah, jadi selama tidak melewati tenggorokan, puasanya tidak batal ya. Karena itu ketika mencicipi itu yang paling penting hati-hati ya, dan tidak berniat untuk memakannya. Jadi niatnya memang cuma mencicipi, setelah itu langsung dibuang ya. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.